Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK. Dikarenakan pandemi yang belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Materi di pertemuan kita kali ini adalah menerapkan prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Melakukan proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dengan alat scanner dalam desain. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan fungsi scanning, mampu menguraikan prosedur scanning, mampu menerapkan proses scanning. Scanner merupakan sebuah perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi untuk memindai sesuatu berupa gambar foto atau juga bisa berupa dokumen yang nantinya akan diimport ke dalam komputer dan ditampilkan melalui monitor dalam bentuk digital. Scanner memiliki cara kerja yang sama dengan mesin fotokopi dalam membaca gambar maupun dokumen. Hanya saja, keduanya memiliki output yang berbeda. Hasil dari mesin fotokopi dapat dilihat langsung pada media kertas, sedangkan hasil scanner hanya ditampilkan pada layar komputer. Agar dapat dicetak ke media kertas, hasil scanner dapat dicetak menggunakan printer. Seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa melihat perpaduan antara scanner dengan printer yang dapat berfungsi seperti halnya mesin fotokopi. Jenis-jenis scanner. Berdasarkan manfaat dan cara penggunaannya untuk keperluan scan gambar dan teks, maka scanner dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu flatbed scanner. Scanner ini merupakan scanner yang bentuknya rata dan juga datar. Merupakan jenis scanner konvensional yang umum dan banyak ditemui di dalam dunia perkantoran. Merupakan jenis scanner yang paling banyak digunakan dan juga dimanfaatkan karena memiliki ukuran yang kecil dan juga kompak, serta kompatibel dengan beberapa ukuran kertas standar seperti legal dan juga letter, hingga kertas A3 sesuai dengan ukuran dari scanner itu sendiri. Kelebihan flatbed scanner yaitu harga relatif lebih murah dibandingkan scanner lainnya, kompatibel dengan berbagai sistem operasi komputer, dapat men-scan dan memindai jenis kertas apa saja sesuai dengan ukuran scannernya, hemat listrik dan juga daya, hasil resolusi dari objek yang cukup baik. Kekurangan flatbed scanner yaitu hanya dapat melakukan scan pada satu sisi objek saja. Sangat tidak efektif bila objek yang akan di-scan berjumlah banyak. Roller scanner merupakan jenis scanner yang fungsinya sama seperti flatbed scanner. Salah satu hal yang membedakan antara scanner roller dengan jenis-jenis scanner yang lainnya yaitu scanner lain akan menggerakkan sensornya saat proses scanning, sedangkan roller scanner sensornya tidak bergerak melainkan dokumen akan ditarik untuk melewati sensornya. Hasilnya, proses pemindaian menjadi lebih cepat dan efisien. Kelebihan roller scanner yaitu memiliki efisiensi yang baik ketika men-scan dokumen meskipun dalam jumlah yang banyak. Memiliki potensi untuk dapat memindai file dengan akurat karena scanner roller telah menyediakan tempatnya sendiri ketika ingin memindai dokumen. Kekurangan roller scanner dijual dengan harga yang cukup mahal. Kita harus segera mengganti salah satu atau beberapa bagian scanner pada saat men-scan dalam waktu yang lama. Scanner portable. Sesuai namanya, scanner jenis ini merupakan scanner yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Hal ini karena scanner tersebut memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa kemanapun dan dapat digunakan ketika hendak memindai dokumen secara mendadak. Kelebihan scanner portable yaitu dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, tidak membutuhkan tempat yang besar. Kekurangan scanner portable yaitu memiliki resolusi yang cukup rendah sehingga tidak disarankan menggunakannya ketika hendak menggunakannya untuk fotografi. Scanner drum. Sesuai dengan namanya, jenis scanner ini memiliki bentuk yang mirip seperti drum atau tabung. Scanner drum mampu menghasilkan scan gambar dengan resolusi 24.000 piksel per inci. Artinya, gambar yang dihasilkan oleh scanner ini memiliki detail yang luar biasa. Kelebihan scanner drum yaitu
Dapat digunakan untuk melakukan scanning pada dokumen dan juga objek-objek datar maupun kertas yang besar. Karena sangat minim getaran, maka hasil scan tidak akan mengalami distorsi. Sangat tepat untuk menghasilkan gambar yang maksimal dari sebuah dokumen. Kekurangan scanner drum yaitu memiliki bentuk fisik yang sangat besar, sehingga scanner ini sangat tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari atau tidak fleksibel. Memiliki harga yang cukup mahal, serta sulit untuk memperolehnya. Fungsi scanner. Scanner memiliki fungsi lain, yaitu menyalin berkas. Fungsi awal scanner adalah untuk menyalin berkas penting yang ekstensinya terancam oleh hal-hal yang menyerang kondisi fisik berkas tersebut. Pendokumentasian. Sebagian pengguna memilih scanner saat hendak mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dinilai penting. Pengelolaan berkas. Ketika berhubungan dengan berkas fisik, maka risiko terkecil yang muncul adalah waktu yang terbuang karena pengelolaan yang susah. Dengan scanner, setiap berkas dapat dikelola dengan mudah. Ketika berkas dibutuhkan, versi digital telah siap untuk diambil kapan saja. Pengamanan berkas. Berkas konvensional memiliki ancaman fisik yang siap menyerang kapan saja. Dengan adanya scanner, maka berkas lebih aman karena versi digital dapat menjadi jaminan ekstensi dari versi aslinya. Komponen-komponen scanner. Berikut ini terdapat beberapa komponen-komponen scanner, antara lain alas kaca. Alas kaca berfungsi sebagai wadah agar gambar dapat dibaca. Sumber cahaya. Sumber cahaya dalam bentuk lampu dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi menghasilkan cahaya yang diarahkan ke gambar. Sensor cahaya refleksi. Flatbed scanner yang paling umum digunakan adalah sensor CCD atau Charge Coupled Device. Alat ini berfungsi sebagai mata yang membaca cahaya yang dipantulkan dari suatu gambar untuk mengarahkannya ke CCD. Cahaya yang dipantulkan dari gambar diarahkan menggunakan sejumlah cermin dan lensa scanner, motor stepper, dan pita bergerigi. Karena data dibaca dalam baris, kita memerlukan motor stepper dan pita bergerigi untuk menggerakkan lampu dan sensor CCD. Penutup scanner. Penutup digunakan untuk menghindari sinar dari luar yang masuk, sehingga data yang dibaca oleh CCD benar-benar data dari pantulan gambar yang sedang dibaca. Cara menggunakan scanner. Untuk cara penggunaan scanner, di sini saya akan menggunakan scanner jenis flatbed scan dari Canon seri Canoscan PD700F. Sebelum melakukan proses scan gambar, kita pastikan dulu driver scan-nya sudah terinstal di komputer atau laptop yang akan kita gunakan. Pertama, kita siapkan gambar yang akan kita scan. Di sini saya membuat gambar di kertas berukuran A4. Buka penutup scanner dan letakkan kertas dengan posisi gambar menghadap ke bawah. Pastikan posisi kertas sesuai dengan ukuran kertas yang ada di scanner. Tutup kembali penutup scanner dan gambar siap untuk di-scan. Dalam proses scanning kali ini, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, di sini saya akan menggunakan software dari bawaan scannernya, yaitu Canon MP Navigator EX. Kita buka dulu softwarenya. Nanti akan tampil jendela yang seperti ini. Ada dua opsi, foto atau dokumen, kemudian opsi film. Yang di Canon seri D700F ini kebetulan ini memiliki fasilitas untuk men-scan negatif film. Jadi bila mempunyai kamera tipe lama, itu untuk media penyimpanannya bukan menggunakan memory card tapi menggunakan negatif film. Sedangkan untuk seri yang lain itu tidak ada yang seperti ini. Kebetulan di sini ada juga software untuk Canon LIDE yang 110. Di sini tidak ada opsi negatif filmnya karena memang tidak mensupport untuk scan negatif film. Jadi di sini ada pilihan auto scan sama foto dokumen saja. Nah, karena di sini saya menggunakan Canon LIDE 700F untuk scannernya, kita bisa langsung memilih foto atau dokumen terlebih dahulu. Nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Kita tinggal mengecek halaman yang sebelah kiri
Di sini ada opsi use the scanner driver. Di sini kita tandai centang, baru kita pilih tombol yang berwarna hijau, kita klik di sini. Nanti akan muncul halaman scan gear. Kebetulan di sini ada 3 tab, basic mode, advance sama auto scan. Kita hanya menggunakan yang basic saja. Di basic sendiri di sini ada opsi yang pertama yaitu select source. Di sini ada pilihan foto, magazine, newspaper sama dokumen. Untuk newspaper dan dokumen itu tidak berwarna atau grayscale, jadi hitam putih hasilnya. Jadi kita tetap menggunakan yang foto karena di sini berwarna. Kemudian di opsi yang kedua kita bisa memilih atau menekan preview untuk menampilkan preview dari scanner yang ada di scannernya. Jadi di gambarnya ini akan tampil di sini. Kita klik preview. Nanti akan melakukan proses scanning. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah ini kita bisa melihat ada garis seleksi yang bisa kita atur. Bila misalkan gambarnya penuh, jadi kita tidak usah otak-atik, langsung scan saja. Tapi karena ini gambarnya ada di tengah, kita seleksi saja, bisa memilih yang di pojok kiri ini otomatis nanti tercrop sendiri, atau kita beri jarak sedikit. Jadi misalkan kita beri seperti ini, jadi kita tidak di press seperti yang tadi. Nah, bila sudah cukup, di sini ada pilihan untuk image correction. Jadi kita bisa mencek ketajaman warnanya. Jadi ini sangat berguna sekali ketika kita men-scan foto. Kita cukup menggunakan yang ini saja. Kemudian baru kita menekan atau mengklik tombol yang berwarna hijau atau scan. Nanti akan softwarenya akan melakukan proses scanning gambar. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Nanti ada 2 opsi lagi. Yang pertama retouch and save image. Yang kedua scan other image. Jadi nanti kalau kita milih yang bawah, ini fungsinya bila kita masih ada gambar yang ingin scan, baru kita memilih yang di bawah. Tapi karena ini gambarnya hanya satu, jadi kita milih yang di atas saja, baru kita pilih OK. Nanti muncul seperti ini, kita exit saja. Nah, di gambar ini kita rotate ke kanan. Nah, nanti munculnya tampil gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita simpan. Di sini ada 2 pilihan save. Kita pilih yang save yang di atas saja. Kemudian kita pilih akan diletakkan di mana. Di sini saya akan meletakkan di picture. Kemudian kita cari folder scan. Baru di OK. Untuk file name-nya kita ganti namanya menjadi scan 01 misalkan. Kemudian tipe gambarnya atau format gambarnya di sini ada 3 format, yaitu JPEG, TIFF sama BMP. Kita pilih JPEG saja. Kemudian pilih save. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa cek di folder picture, kemudian scan. Kemudian nanti di sini ada tanggalnya sendiri. Ini hasil gambar yang sudah kita scan. Untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi Photoshop untuk melakukan proses scan gambar. Nah, setelah aplikasinya sudah terbuka, kita bisa cek di file, kemudian import. Kemudian di sini ada WIA support. Kita bisa mengklik ini, kemudian nanti akan muncul WIA support. Untuk foldernya kita buat sama saja dulu seperti yang tadi, picture, kemudian scan. Nah, di sini kemudian kita pilih OK. Baru kita start. Dia akan muncul pilihan scannernya. Kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Ada beberapa opsi juga. Kita pilih yang paling atas karena kita akan men-scan gambar yang berwarna. Bila gambar yang kita inginkan hitam putih, kita bisa milih yang grayscale picture. Kita pilih yang atas, kemudian kita pilih preview.
akan ada proses dulu, kita tunggu sebentar. Nah, bila sudah selesai, ini akan otomatis mengcrop. Kita setting dulu cropnya agar tidak terlalu ngepres ke gambarnya. Misalkan seperti ini sudah cukup, baru kita langsung scan gambar. Nanti hasilnya akan langsung muncul di software Photoshopnya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk gambarnya agak belang-belang karena mungkin scannernya sudah lama digunakan. Nah, untuk gambarnya kita rotate di image, kemudian ada image rotation, kita pilih yang 90 derajat. Setelah selesai, baru kita simpan di file, save as. Kemudian kita cek di folder scan-nya ya. Ini yang file yang tadi kita simpan di pack, kemudian kita beri nama scan 02, save. Oke, lalu kita cek di folder yang tadi, picture, scan. Di sini ada dua folder. Ini folder yang pertama yang kita menggunakan scan cara pertama langsung dari software bawaan scannernya. Yang kedua di sini nih proses scan menggunakan cara yang kedua melalui aplikasi Photoshop. Gambar yang pertama ini merupakan scan yang dari Photoshop. Jadi sebelum disimpan di Photoshop itu sudah tersimpan dulu di folder yang ini. Dan yang ini yang sudah diedit atau di rotate menggunakan aplikasi Photoshop. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.